bersyukur kepada Allah karena diberikan badan yang sehat dan fisik yang kuat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Oke, Ibu minta ketua kelas Ahyari untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, semangat Bu. Semangat. Oke, kawan-kawan. Ibunya cantik banget hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Nih. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat, yang semangat. Bila ibu bilang selamat pagi, kalian harus menjawab pagi-pagi luar biasa. Narkobano, olahraga yes. Yang semangat ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oh iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Olahraga yes, narkoba no. Olahraga yes. Olahraga yes. Ayar jangan terpaling ayar. Apa kabar Panjang. kalian semua? Sehat? Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah. Pas sudah sarapan? Belum, Bu. Makan wadah aja Bu. Kenapa? Wadah aja tadi. Sarapan. Mama kan udah masak Bu. Nggak ada sarapan. Beres habis Bu. Bu. Mama tulak sawat begawe. Sarapan itu memberi kita energi, menyegarkan otak, biar kita bisa beraktivitas dan belajar dengan optimal. Jangan lupa sarapan. Ibu. Ibu. Oke, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Nanti Ibu panggil namanya, nanti angkat tangannya dan bilang hadir ya. Nggih. Oke. Siap Bu. Alfian Rizkia, Hadir Bu. Ruby Aulia, Hadir Bu. Nikma, Hadir, Bu. Ahyari, Jauh, Bu. Ahyari. Ayar. Ada, Nah, Bu. tidak memperhatikan konsentrasi. Bapandiran aja ayar. Ayar tuh pandiran aja. Bayu, Hadir Bu. Oh, Bayu ngantuk Bu. Goreng bayu. Air goreng bayu di kelas. Suhaini, Hadir Bu. Herianto, Hadir Bu. terakhir Debbie. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk materi hari ini. LKPD ini akan menjadi lembar kerja kalian selama pembelajaran. Jadi dicatat apa aja kegiatannya ya. Nggih Ibu Bu. bagikan LKPD-nya dulu. Nah, sudah terlihat LKPD-nya? Sudah. Nah, berdasarkan pengamatan dari video dan presentasi nanti teman-temannya ya. LKPD-nya ya. Nggih Bu. Materi hari ini berkaitan masih tentang materi kita minggu kemarin, yaitu konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna, pengedar narkotika, psikotropika, zat adaptif, nafza, dan obat berbahaya lainnya. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian dituntut untuk menganalisis dan mempresentasikan dari peraturan perundangan dan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika. Manfaatnya adalah kalian memiliki pemahaman yang kuat akan konsekuensi hukum terhadap
narkotika. Harapannya agar kalian tidak terjerumus dari narkotika. Oke, Belakang Bu. paham? Oke. Ya. Izin ke belakang Bu. Oke, silahkan. Rancak banar. Saya ini ibu ke belakang terus. KWC tarus apa di Baru mulai pembelajaran. Sini langsung ke warung. Izin Bu, anak ke WC juga. Nah, Ini bayarnya nikmat. Aktif kelas ibu Nggak kayak gini, perjanjian. kita semuanya ke belakang. Oke? apa Ahyar Janjian, kita Bu. ke belakang juga Ahyar. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan materi berbeda. Oke, Ibu bagi kelompoknya ya, dicatat ya. Ini Bu, catat. Alpian Rizkia dengan Ruby. Berdua Robi Kak Ulon. Ini berdua. Terus kelompok 2 ada Nikmah dengan Ahyari. Kenapa lo nikmat harus Bu? Ganti Dia Pak. ditawan. Orang Lahir harus. Ini rencana begayaan Bang. ini menerang harus. Kelompok ketiga itu ada Bayu sama Paujan. Kelompok 4 itu ada Suhaimi, Herianto, dan Debi. Siap Bu. Pak Emi nah mari cuy terus Bu. Malam ransom ulun diambilnya. Nah, tidak boleh ya. Terus, tiap-tiap kelompok itu punya materi berbeda ya. Tinggi, Bu. Kelompok 1 dicatat. Kelompok 1 itu membahas tentang peraturan perundangan bagi para pengguna narkotika, psikotropika, zat-zat adaptif nafjah, dan obat berbahaya lainnya. Itu bagi pengguna. Terus kelompok 2 itu bagi para pengedar. Yang kelompok ketiga itu konsekuensi hukum bagi para pengguna narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Kelompok 4 itu konsekuensi hukum bagi pengedar. Sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Oke. Biar tambah semangat, Ibu akan menampilkan video. Nanti kalian ikutin gerakannya ya. Oke. Terlihat anak-anak Ibu? Iya Ya, Bu, Bu. pemanasan dulu Kak Bu. Ya, kita ice breaking dulu biar semangat. Siap Oke. Bu. Ikuti gerakannya ya. Pause dulu Pak. Berdiri, berdiri. Duduk Kak. Sudah berdiri ini. Ada bergerak. Suaranya kan dia tadi. Alah. Ayo, semuanya. Suaranya tadi musik gue. Astaga, kan ada suaranya. Ya. Bergerak Pak Rianto. Ini. Arianto nggak gerak Bu. Yang taruh Rianto. Arianto mengantuk nih. Sudah bergerak Bu. Dari tadi. Mana ada Bu nggak gerak. Ibu, Bu yang bersenam nih.
Haryanto nggak gerak bu. Oke. Terima kasih. Awak boy. Sernyaman awak boy. Iya. Sehat Semangat. awak bu. Anyangan, ya bu. Banyak makan air. Oke. Hari ini kita akan membahas langsung memasuki materinya. Ibu akan menampilkan video dan PowerPoint. Kalian harus mengamati ya. Ya, Bu. Sebelum Bu. memasuki diskusi. Tinggi. Oke. Terlihat anak-anak? Udah, Bu. Kelihatan. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar narkotika. Sekarang perhatikan videonya ya. Oke. Di mana ada dua penangkapan besar narkoba di awal tahun 2018 yang menjadi peringatan bagi kita jika mafia narkoba semakin mengancam masa depan Indonesia. Lebih dari 5 juta jiwa Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika, saudara. Apakah saat ini sanksi dalam undang-undang narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air? Penjelasan selengkapnya mengenai sanksi bagi pengedar dan pecandu narkoba akan disampaikan oleh pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Atia Sal. Dia tidak membedakan ya bandar dengan kurir atau apa. Orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, orang yang mendistribusikan, orang yang mengedarkan. Lihat berapa berat sanksi yang ada di dalam undang-undang itu. Sanksi yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya. Berikutnya adalah hukuman penjara. Nah, penjara ini bagi dua. Ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Sementara ini paling lama 20 tahun. Ada juga adalah denda. Jadi ada 3 sanksi. Satu adalah hukuman mati, yang kedua penjara, ketiga adalah denda. Nah, denda ini dia kumulatif. Artinya adalah setiap tindak pidana narkotika selalu dijatuhkan sanksi denda ini terhadap si pelaku itu tadi. Saya masih melihat ya bahwa pengguna ini sebenarnya dia adalah korban. Tentu pidananya itu tidaklah seberat daripada pengedar, karena pengedar ini kan memang orang mempunyai niat yang mengakibatkan banyak orang lain yang akan tergantung nanti. Berbeda kalau dengan pengguna ini kan hanya diri dia sendiri. Jadi yang rusak, katakanlah begitu, hanya diri dia. Kalau pengedar itu kan bisa merusak banyak orang, sehingga hukumannya tentu pengedar harus dibedakan dengan hanya sekedar pengguna. Sekali lagi melihat dampaknya, kita lihat ada yang tontonan lagi sekarang, tidak lagi dulu hanya gram, kemudian kilo, kemudian ratus kilo, sekarang udah liwat semua itu. Jadi trennya masuk ke Indonesia ini udah tonan sekarang. Saya nggak tahu di atas ton itu apa lagi namanya nanti. Bukan mustahil suatu saat nanti itu akan ada. Nah, apa cara pencegahnya? Tindakan preventif itu adalah penyuluhan hukum ke masyarakat, tentu ada, dan juga melalui pendekatan hukum yang tegas. Itu ada juga tindakan preventif. Tujuan pemidanaan itu adalah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan, atau juga agar masyarakat lain tidak meniru melakukan perbuatan itu. Jadi siapa yang nggak takut mati ya? Tentu mereka akan berpikir dengan jauh, buat apa dia mengedarkan suatu narkotika, memproduksi narkotika, kalau dia nanti juga menjatuhi hukuman mati. Menurut saya itulah yang satu-satunya yang bisa untuk meredam ya peredaran narkotika, masuknya narkotika ke Indonesia. Dia menguasai narkotika tadi berapa banyak? Nah, ada ukuran tertentu yang bisa diancam hukum pidana mati, bisa juga. Tapi kebanyakan mereka kalau hanya pecandu itu tentu dia nggak akan terlalu banyak ya, dalam jumlah yang kecil, hanya diancam dengan penjara. Iya, yang bisa direhabilitasi ini adalah pecandu ya, itu dimungkinkan. Seorang pecandu itu sebenarnya diwajibkan dia melaporkan diri. Kalau dia berada di bawah umur, orang tuanya itu atau walinya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas atau rumah sakit, bahwa anaknya adalah pencandu narkotika. Kalau dia sudah dewasa, dirinya sendiri melaporkan.
Nah, itulah yang bisa dilakukan rehab sebenarnya. Tetapi dalam praktek ada juga kan mereka tidak melaporkan, itu tadi juga dilakukan rehab. Nah, menurut undang-undang dia itu juga harus dijatuhi pidana yang lain. Jadi tidak hanya cukup rehab. Itu sangat merusak ya generasi yang akan datang, merusak yang bersangkutan, beban buat keluarga, beban juga buat negara untuk merehab mereka. Kalau dia menjalani penjara itu juga berapa biaya di dalam penjara itu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain menurut saya kalau kita mau serius untuk memberantas narkotika di Republik Indonesia ini tadi yang memenuhi persyaratan dijatuhi hukuman dijatuhkan dan laksanakan. Baik. Nah, sekarang apa itu arti dari pengguna narkotika? Kalau menyimak video yang Ibu tampilkan, pasti tahu jawabannya. Yo. Ada yang bisa? Baik. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada narkotika. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengedar narkotika? Pengedar narkotika. Pengedar narkotika itu adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Ini, apa ancaman hukuman bagi pengguna narkotika? Nah, di sini ada jeratan hukum yang dapat dikenakan atau diterapkan bagi pemakai atau pecandu narkoba diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun ancaman hukumannya lebih ringan, yakni menjalani rehabilitasi atau penjara dengan masa maksimal 4 tahun. Terus apa ancaman hukuman bagi pengedar? Beberapa pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedar, menjual, atau pihak yang menjadi kurir, perantara, antara lain pasal 11, 112, 113, 114, dan 132. Ancaman hukuman pada pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, hukuman mati. Baik, ini sudah Ibu kasih referensi. Sekarang kalian berdiskusi sesuai kelompok yang Ibu bagi tadi, sesuai dengan materi kalian masing-masing. Bisa mencari referensi lewat buku, lewat internet, ya. Ibu kesepakatan bersama mau berapa menit kita melakukan membuat dalam bentuk PowerPoint ya. 5 menit Bu. Oke, 5 menit ya, 5 menit sudah selesai dan dipresentasikan ke depan kelas. Baik. Ya Bu. Oke, sekarang bagi kelompoknya duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dan diskusikan. Ibu sambil memantau ya, Ibu memantau keaktifan kalian di kelompok. Oke. Bu lihat kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, Ahyar. Baru mencari Bu, jaringannya lelet. Ya, bisa lewat buku. Kalau tidak ada internetnya. Oke. Oh Bu, ulun ini mencari peraturan perundangan pengguna ya Bu tadi ya? Iya.
Kelompok 1 membahas peraturan perundangan bagi para pengguna. Cari lewat internet bisa, buku bisa. Oke, gue cek lagi. Kelompok selanjutnya, materinya harus sesuai ya, jangan keluar pada materi yang ibu bagikan. Ya Bu. Oke. Berapa menit lagi waktunya, Bu? 5 menit. Tinggal berapa lagi? Tinggal 1 menit lagi. Oke. Kelompok 1 sudah siap. Alpian Rizkia bisa presentasikan diskusi kelompoknya. Ya Bu, bentar. Oke, nih. Oke, silahkan Alpian dengan Robi, Aulia dengan ya. Robi, dengan Robi Bu, ulun Bu. Ya, nanti ingat ya, teman-teman kelompok lain itu memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok lain juga sambil dikerjakan LKPD yang Ibu kasih. Kan itu materinya berkaitan dengan presentasi teman-teman kalian ya. Oke, silahkan Alpian dengan Ruby mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Siapa silahkan. nih? Robi kah ulun? Alpian kah? Perwakilan. Ulun kah Bu? Oke. Izin. Ya, ini peraturan perundang-undangan bagi para pengguna narkotika, psikoterapika, zat-zat adaptif, nafsa, dan obat berbahaya lainnya. Narkotika, zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pembahasan. Dari data Badan Narkotika Nasional atau BNN tercatat 4,2 juta orang yang terseret masalah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 dan seterusnya meningkat, khususnya dari kalangan milenial yang mengalami peningkatan yang sangat drastis. Wujud serius ke pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba terlihat sejak 2009 lalu yang telah mengubah Undang-Undang Narkotika yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 diperbaharui dengan disahkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Ayo yang lain Ibu kasih 1 orang untuk bertanya kepada kelompok 1. Bu, Ya, silakan. kenapa pengguna itu biasanya di penjara juga, tidak harusnya hanya bandar? Nah, ayo. Kelompok 1, Alpian sama Ruby bisa menanggapi pertanyaan temannya. Izin Bu, ulun ingin menambahkan.
Silakan. Mungkin menurut ulun karena dia sebagai pengguna juga dia akan kena pasal yang ada di perundang-undangan, tapi pasalnya berbeda dengan pengedar. Jadi untuk pengguna, jadi hukumannya itu antara 4 tahun ke bawah, maksimalnya 4 tahun. Jadi untuk pengedar itu hukumannya sampai ke hukuman yang seberat-beratnya adalah hukuman mati, Ibu. Ya, atau Mungkin itu, seumur Bu. hidup, atau seumur hidup. Ya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Gitu tuh, Pak. Terima kasih. Gimana Ahyari? Apakah sudah jelas dari jawaban dari Ruby? Jelas, Bu. Tapi ayah semalam nang mau cuki ulun, Bu. Tanya nyaman kita dia mau bicara di orang makan jadinya. Makan gratis, tidur Gratis gratis. dari yar mau cuki aku. Jangan ya. Jangan mau, Pai. Malamnya ditangkap polisi kalau kayaknya. ulun berokok, nah, Bu. Padahal kan boleh pula berokok guna. Dustainya aja itu Herianto tuh berdusta, boy. Oke. Karena sudah tampil semua, Ibu beri kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Sudah bagus, materinya sudah sesuai dengan yang Ibu minta. Untuk LKPD-nya apakah sudah selesai? Belum, Bu. Aku Ambil dikerjakan LKPD-nya hari ini juga. Apabila sudah selesai kelas Ibu, kumpulkan ya. Nggih, Bu. Untuk materi. Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini yang telah disampaikan oleh teman-teman? Sudah. paham, Bu. Nah, terus apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya itu kita harus menjauhi yang namanya itu narkotika, karena itu bisa membahayakan dan menghancurkan masa depan kalian ya. Ingat tuh, jangan sampai terjerumus dengan narkotika. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta lagi kembali Ahyari untuk memimpin doa penutup agar pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat. Silakan Ahyari pimpin teman-temannya. Oke. Herianto tuh nah bukan mau duduk lihat sih. Herianto, berdoa dulu kita. Caranya tuh harus Jalan tarusnya, boy. Iya. tadi menggawel ulun, Bu, ai. Bayu tadi ke warung, Bu. Kada beranai. Tadi ke warung ketemu ulun. Pada ke toilet. Atas saja Bayu ini. Anu, Bu, keras, boy. Mules ulun. Berdiaman sudah nah. Nanya macam Berdoa dulu, berdoa. Nggih. Oh ya, anak jadi ustad, jadi guru agama, jadi Berdiam sudah. Ayo, lanjut. Tidak ada yang bicara. Oke. Loh. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Nih. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak ibu semua. Hari ini sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, minjam bola boleh lah, Bu. Anak main bola, Bu. Ya, ke lapangan. Nggih, Bu.